Halo teman-teman semua, namaku Jesse Cristiano dan hari ini aku akan menunjukkan kalian semua proyek mekatronika saya, yaitu Rumah Tangguh Krista Mitra. Jadi tujuan aku dalam proyek mekatronika ini adalah memanfaatkan rangkaian mekatronika aku untuk menyelesaikan sebuah masalah atau memperbarui suatu hal. Nah, jadi masalah apa nih yang aku bakal selesaikan? Masalah yang aku akan selesaikan adalah banjir. Ya, benar, banjir. Kalau kalian hidup di kota yang sama dengan aku, yaitu Semarang, kamu pasti pernah sekalipun merasakan banjir. Banjir merupakan masalah yang cukup besar di kota ini, karena setiap tahun pasti akan ada banjir. Saya terinspirasi dari proyek ini karena salah satu teman saya pernah bercerita, "Aduh teman, rumah aku banjir nih, tanggulnya bocor." Lah, kok tanggul bisa bocor? Kok bisa sih? Iya teman, tanggulku bocor karena kepenuhan. Apa? Kepenuhan? Berarti aku bisa dong menggunakan water sensor aku sebagai water level untuk menghindari kepenuhan dalam suatu waduk. Tapi bagaimana dong cara merakitnya? Jadi water sensor adalah rangkaian yang gunanya untuk mendeteksi air. Seperti ini contohnya. Jadi teman-teman, bahan yang diperlukan adalah BC547, LED, dan resistor 100K. Dan juga bahannya jangan lupa ada baterai, breadboard, dan juga kancing baterai. Dan yang paling penting, single cable. Oke, mari saja kita mulai. Kita taruh single cable-nya untuk menghubungkan emitornya ke ground, lalu LED-nya C dari kolektor, LED minus ke kolektor dari BC45 yana, dan juga positif LED-nya pergi ke positif. Ada ini di tengah untuk base-nya dikasih kabel, dan juga yang kedua ada untuk di VCC-nya dikasih single cable lagi. Lalu kabel negatifnya masukin ke sini. Kabel VCC-nya ke plus. Lalu sudah selesai. Next saja, terima kasih. Oke, waduknya sudah dibuat nih. Tapi kan biasa waduk ada tanaman-tanaman nih di sebelahnya, seperti misalkan di tanah mas. Nah, kalau orang karena gelap pikir itu adalah sebuah taman yang besar terus jatuh ke waduknya, gimana dong? Berarti kita harus kasih penerangan. Tapi nggak mungkin dong petugasnya harus muterin satu full waduknya untuk menghidupkan semua saklar lampunya. Jadi aku ada ide untuk menggunakan light dependent resistor sebagai lampu otomatis saat malam hari. Oke, ada light dependent resistor nih. Cara merangkainya gimana? Touch sensor adalah sebuah rangkaian yang kerjanya untuk mendeteksi kegelapan. Kita bisa lihat cara kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman, bahan-bahan yang kita perlukan adalah resistor 330 ohm dan 1000K, dan juga ada single cable yang kita perlu untuk connect beberapa kabel, dan juga ada BC456, LED, dan juga LDR. Tapi jangan lupa bahan yang kita perlukan adalah baterai 9 volt dan kancing baterainya, dan jangan lupa paling penting breadboardnya. Oke, mari teman-teman kita mulai. Pertama kita ambil BC456-nya dan kita taruh LDR
di base. Kabel untuk connecting. CBE berarti emitornya langsung connect ke ground. So di situ ada resistor 1000-nya. Lalu emitor. Lalu mari kita coba. Di situ. Oke. Rangkaiannya udah jadi semua nih, tapi gimana ya cara untuk menunjukkan rangkaian aku bekerja serta juga gunanya ke guru-guru supaya saya bisa presentasi? Oh, aku ada ide. Gimana kalau saya bikin maket waduk? Nah, jadi teman-teman, ini cara pembuatan maket waduk aku. Oke, maketnya udah jadi. Gimana dong reaksi guru-guru? Ayo kita lihat.
Oke, ya kamu perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi saya kasih kamu ini, ya ini sudah bagus. Oke, di sini kamu perlu penjelasan cara kerja water sensor sudah baik. Perlu jelaskan cara kerja proximity sensor circuit dan dark sensor circuit. Jadi saya udah minta Pak Franky kalau penjelasanmu bagus nanti angka akan naik. Oke? Ya. Jadi sebagai mekatronika engineer bukan cuma jelaskan fungsi, kamu harus mengerti setiap komponen itu bekerja seperti apa supaya kamu bisa mendesain circuit yang baru, nggak harus ngikutin orang lain. Oke? Terima kasih. Makasih ya Pak. Masukannya tadi ini ya mungkin pagar atau pagar apa itu pagar untuk waduk. waduk ya, waduk itu ditinggikan ya, ditinggikan kecuali yang dekat sensor. Ya. Nilainya masih bagus kan? Bagus kok. Saya desainnya saya kalau 100 kesempatan ya. Nggak apa-apa dong Pak, bagus Pak. Ketinggi boleh berapa? 100. Oke. Nggak ada yang ketinggian Pak. Nah, mantap Pak. Latar belakangnya oke. Pengujian ya gitu ya. Iya. Itu masukan dari saya. Kemudian Ada lagi Pak? sudah sih. Terima kasih ya Pak. Kita project yang Bikin lagi Pak. Makasih ya Pak. ya itu belumnya ke sini. Oh, ini Ayo kita bisa ya. mantap Pak, mantap. 100 Pak. Saya ambil tengah-tengahnya aja ya. Ya, Ya. ini tengah-tengahnya. Pak jangan gitu Pak. Lihat kan tengah-tengahnya ya. Oke ya. Ini yang nulis apa? Itu Pak Tendi. Semua. Yang ini Pak Juri. Pak Juri, yang bisa ini Pak Tendi cuma 1. Apa ya? Menurut Bapak masukannya apa? Itu kemarin waktu desain aja. Oh, desainnya terlalu besar. Habis itu apa Desain. ada lagi Pak? Dibuat Lebih kompak. simpel aja. Dibuat sesuai indikator yang apa? Dengan kurung form follow function. Artinya apa itu Bu? Berapa itu Pak? Ini adalah semboyan orang aliran modernisme, bentuk mengikuti fungsi. Jadi kalau dalam desain itu modernisme ya, yang penting itu fungsi. Jadi kalau misalnya kamu mendesain sesuatu nggak ada fungsinya, ya betul. Jadi misalnya kayak bikin hiasan-hiasan ornamen bagi orang klasik, orang kuno itu bagus. Bagi orang modern nggak ada gunanya. Jadi kan fungsi. Ya, dan ini Pak di sini. Apa? Cuma ini Pak. Oke, ya, sukses Makasih ya, Pak. Ya, tinggal ya.
kita udah lihat reaksi guru, kita sudah menyelesaikan maketnya, saya sudah bikin rangkaiannya. Tapi kesimpulannya apa dong dalam project ini? Nah, jujur saja nih, kesimpulan dari saya dapat ini adalah saya sebenarnya bangga pada diri sendiri karena saya kan sebenarnya bukan orang yang terlalu rajin apapun, always on time, bisa membagi waktu. Nah, itu bukan saya, jujur aja nih ya. Tapi dalam project ini saya belajar untuk bisa mengolah waktu saya sendiri. Cara saya mengolah waktu saya itu seperti menjadwalkan berbagai minggu untuk berbagai hari. Misalnya minggu A untuk mengerjakan market, minggu B untuk membuat video, seperti itu. Namun jujur saja, walaupun saya mencoba bagi waktu, sometimes kadang-kadang saya tidak selancar itu. Kadang-kadang saya tidak mau bekerja. Aduh, males kerjainnya minggu depan aja nih. Jadi ya, sebenarnya saya bangga, cuman ada kekurangan dan celah-celah dalam proyek ini juga. Tapi untuk hasil jadinya, jujur saja saya lumayan bangga karena jujur saja nih ya, untuk saya, menurut saya HTML-nya lumayan bagus hasilnya, market saya lumayan bagus hasilnya. Hanya menurut saya mungkin next time saya bisa membikinnya market ini dan project ini lebih efisien waktunya dan nggak ngejar sendiri karena sayanya yang males. Tapi dalam sini saya kan juga sebenarnya dari dulu saya tuh paling suka sama yang science, engineering dan yang lainnya. Pokoknya saya paling top 1, nomor 1 kalau kamu lihat YouTube saya isinya gitu semua nih. Nih, lihat. Jadi sebenarnya kan saya selalu mau belajar HTML. Cuman ya males belajarnya. Dengan ada project ini saya benar bisa belajar HTML, coding, bikin market, rangkaian dan yang lainnya, dan semua yang pokoknya semua deh yang aku mau. Dan seperti mewujudkan mimpi kecilku sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada Chris Smith sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa belajar bisa belajar merakit rangkaian dengan breadboard, solder, walaupun solder aku belajar sendiri. Dan walaupun saya senang dengan hasilnya, walaupun saya senang, tapi masih ada dong beberapa yang kayak agak kecewa, harusnya saya lebih bagus, tapi kurang karena kemalasan saya sendiri. Tapi itu semua bisa saya jadikan menjadi pelajaran untuk diri sendiri. Jadi terima kasih Pak Franky, Chris Smith dan semuanya, dan juga guru-guru yang sudah saya jadikan juri, dan juga saya sudah semuanya konsultasi dan yang lainnya. Saya sangat berterima kasih Rims, dan saya juga mohon maaf kalau saya misalkan bikin banyak masalah, bikin pusing, bikin pikiran dan yang lainnya. Saya pernah salah kata, saya pernah salah action, saya pernah salah melakukan apapun. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Bye bye.